Dan yang pertama kali saya masuk ke rumah itu, emang kan rumah itu tuh kosong karena Pak RW-nya bilang itu tuh rumah anaknya, katanya gitu, rumah anaknya yang kalau gak salah kerja di Malaysia, jadi rumah itu kosong. Makanya dia bilang kalau untuk disewain selama 1 bulan ya gak apa-apa, dia juga udah dapet izin dari anaknya juga katanya, jadi gak apa-apa lah buat diisi sama mahasiswa selama 40. Pas aku ngambil laptop gini, aku ngeliat ada perempuan yang lagi duduk di bukan bangku, di kasur. Posisinya sama kayak gini, cewek juga di kayak gini lagi, tapi lagi ngeliatin aku kan posisinya ngebelakangin kasur. Tapi si cewek itu tuh lagi ngeliatin aku sambil duduk gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Kupas Misteri. Nah, pada malam kali ini saya tepatnya datang ke tempat narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah menariknya di seputar misteri mungkin ya. Ya, pengalaman mistis lah. Pengalaman mistis, betul. Nah, coba tolong teh, siapa namanya dong? Boleh disebutin? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aprilia. Waktu kemarin ada beberapa pengalaman yang saya benar-benar ngerasain banget gitu kan, dan kayak diperlihatkan juga sosoknya gitu. Maksudnya saya sempat ngelihat, meskipun gak ngelihat jelas tapi tahu gitu, saya ngelihat sosoknya gitu pas lagi KKN gitu, waktu 2019 yang lalu, berarti 2 tahun yang lalu lah, hampir 2 tahun yang lalu, 2019 kejadiannya itu di Subang. Jadi kan waktu itu saya KKN itu selama 44 hari nggak pulang ke rumah sama sekali. Jadi emang selama 44 hari itu kita sebenarnya boleh dapat izin pulang ke rumah, cuma 3 kali pulang gitu, dan gak boleh lama-lama. Cuman karena saya waktu itu kuliahnya di Bandung dan dapat penempatannya KKN itu untuk pengabdian ke desanya itu di Subang, jadi kayak nanggung juga gitu kalau misalkan harus balik ke Sukabumi. Jadi saya lebih milih untuk udah deh gak usah pulang ke Sukabumi, stay aja di Subang gitu. Itu di Subang ya teh, 2019. Iya. Waduh, pastinya lagi KKN kan gitu. KKN Sekitar semester 7-an mungkin. Ya semester 7-an ya, semester 7 mau ke 8. Itu mula-mulanya gimana sih? Bisa diceritain nggak awal mulanya tiba-tiba ngerasain gitu? Apalagi kan tadi sampai ngelihat ya. Nah, coba tuh, aduh. Kalau awal mulanya sih kita biasanya emang gini loh. Sebelum hari H keberangkatan kita ke desa untuk pengabdian kita itu, kita dikasih waktu sekitar 1 minggu buat survei. Jadi kita tuh misalkan nanti udah tahu nih kita ditempatinnya di desa ini, di kabupaten ini. Nah nanti itu kita dikasih waktu dari kampus itu buat survei gitu, ngelihat dulu desa yang bakalan kita nanti tinggal, stay di situ. Terus juga kita dikasih waktu buat nyari rumah gitu, karena kan kita itu nanti selama 44 hari bakalan diem di sana gitu. Jadi kita nggak bolak-balik kampus terus ke daerah kita pengabdian, enggak. Jadi kita stay di sana, bener-bener stay, nyari tempat tinggal gitu. Kebanyakan itu sih kita nyari sendiri karena jarang ada dari desa atau dari warga desa yang udah nyiapin tempat gitu. Jadi kebanyakan itu mahasiswa kita pada nyari dulu tempat. Nah waktu itu saya sempat survei nih sama teman-teman, beberapa kali survei, beberapa kali dapat tempat tinggal. Nah emang kita itu yang namanya mahasiswa itu pasti pengen nyarinya yang murah lah, murah gitu. Nah waktu itu kita dapat rumah tuh 1 bulan cuma 800.000 satu rumah, udah berserta isinya cuma 800.000. Ada itu satu rumah dari beberapa kandidat lah gitu ya, dari beberapa ini satu rumah. Cuman emang si pemilik rumahnya itu bilang kalau di si rumah itu tuh ada penunggunya, katanya gitu.
Jujur gitu. Jujur, jadi si pemilik rumah itu jujur kalau emang rumah itu tuh ada Angker lah. iya ada penunggunya, makanya dia nyewainnya murah gitu. Cuman karena kita mikirnya gak mau, percuma kalau misalkan kita bayar murah tapi kita diganggu, apalagi kita kan bukan untuk waktu sehari 2 hari kan, untuk 1 bulan lebih kan, 44 hari gitu. Makanya kita ya udah deh skip aja gitu, kita cari yang lain gitu kan. Nah akhirnya kita nemu satu rumah nih yang harganya lumayan agak mahal, dan juga emang itu rumah gede banget kan. Nah kita mikirnya kayaknya kalau misalkan yang rumah ini gede gitu kan, kayaknya bayarannya juga lumayan mahal, kayaknya emang aman-aman aja gitu. Makanya kita ya udahlah mending mahal sekalian tapi kita aman gitu. Terus yang bikin kita percaya rumah yang kita tempatin itu aman tuh karena yang punya itu ketua RW. Ketua RW di desa itu, iya di desa itu, di kampung itu ketua RW. Dan rumahnya tuh posisinya pinggiran-pinggiran banget sama Pak RW. Jadi kita mungkin pertama aman dari dari kayak orang-orang jahat gitu kan. Terus ya kayaknya dengan harga segitu kayaknya emang aman untuk dari hal-hal yang kayak gitu. Jadi makanya mutusin untuk di situ. Iya, mutusin di situ gitu kan. Itu harganya di atas 2 juta ke atas lah. Itu rumahnya itu 2 tingkat. Jujur itu rumah gede banget. Yang bawahnya aja dia ada 1 kamar, terus ruang tamu, si dapurnya itu tuh gede banget, sumpah itu dapurnya itu gede banget, ada kamar mandinya, terus belakang dapur itu ada kayak halaman kecil lagi, halaman kecil lagi. Terus kalau misalkan yang di lantai 2 itu dia ada 2 kamar, 1 ruang tamu kayak ruang nonton gitu kan, terus ada ruang tamunya lagi sama ada balkonnya lagi. Jadi di ruang atas itu emang bener-bener gede banget, ada WC-nya juga, WC-nya tuh gede panjang gitu. Terus ada belakang si rumahnya itu ada kebun gitu, terus ada kayak pohon, nggak tahu pohon apa ya, pokoknya itu pohon gede banget, nggak tahu, tapi bukan pohon beringin, tapi dia semacam beringin, tapi saya nggak tahu itu pohon apa, tapi gede banget gitu. Mahoni mungkin ya, kayaknya ya, nggak tahu. Terus pokoknya itu pohon-pohon yang gede aja, pohon-pohon yang gede banget, itu pohonnya yang bener-bener kayak bener rimbun gitu. Kan. Terus si posisi rumah yang saya tempatin itu tuh kayak di tengah-tengah bawah jurang gitu. Jadi pinggir rumah yang saya tempatin itu kayak batu-batu gede yang melebihi tingginya tuh dari rumah itu sendiri gitu. Batu-batu gede itu ada kali sepanjang 20 atau 30 meter itu. Si batunya itu batu aja gitu. Jadi di bawah rumah kita tuh di bawahnya gitu. Pinggirnya itu batu-batu. Oh, jadi rumahnya kayak di bawah jurang gitu, pinggirnya batu-batu gitu. Di atasnya bukit mungkin ya? Di atasnya perumahan warga lagi perumahan gitu. lagi. Iya, tapi pinggirnya dia batu gitu. Dan yang pertama kali saya masuk ke rumah itu, emang kan rumah itu tuh kosong karena Pak RW-nya bilang itu tuh rumah anaknya, katanya gitu, rumah anaknya yang kalau gak salah kerja di Malaysia, jadi rumah itu kosong. Makanya dia bilang kalau untuk disewain selama 1 bulan ya gak apa-apa, dia juga udah dapet izin dari anaknya juga katanya, jadi gak apa-apa lah buat diisi sama mahasiswa selama 44 hari. Dan yang pertama bikin saya bingung pas masuk ke rumah itu kan, saya survei kan rumah itu, ngeliat nih kondisi rumahnya gimana. Terus pas begitu saya keluar, yang di daerah yang di batu-batu itu saya ngeliat ada sesajen gitu, ada areng, ada kelapa hijau yang kayak gitu, pokoknya kayak sesajen kayak gitulah. Bunga-bunga gitu. Kalau bunga-bunga saya gak lihat, cuma saya ngeliatnya kayak ada arang-arang gitu sama kelapa-kelapa gitu lah. Tapi saya nggak mungkin ya, yang kayak gitu, tapi saya nggak mikir udahlah mungkin ada orang iseng atau gimana gitu. Awalnya dari situ, cuman makin setiap hari tiap saya bangun saya ngelihat sesajen itu tuh baru lagi gitu. Jadi tiap hari itu kayak ada yang ganti gitu, tapi saya nggak tahu siapa yang ngegantinya gitu. Tapi tiap hari ganti, soalnya kan kalau misalkan sesajennya udah lama kehujanan atau apa, dia pasti apalagi layu lah gitu kan. Ini mah tiap pagi tuh ada yang ganti gitu, jadi masih seger tiap pagi tuh. Saya awalnya curiganya dari situ, cuma saya kayak gak pernah gimana, saya udah kayak ya udahlah rame-rame ini gitu kan, kayak belum kerasa suasana mencekamnya gitu, karena pertama datang masih rame-rame, anak-anak juga sibuk sama kegiatannya masing-masing gitu.
Jadi di sana tuh ada sesajen ya. Ngeri Iya, juga. pertama saya masuk ke sana tuh ada sesajen, dan emang kata apa ya, dari kakak tingkat saya yang sebelumnya juga. Jadi kalau kita KKN, misalkan saya didapat desa Gunung Tua nih. Iya. Sebelum saya itu tahun kemarinnya itu emang udah ada lagi, udah ada. Jadi di desa itu tuh emang udah tempatnya gitu. Jadi Iya, kita iya, milih iya. tuh udah ditempatin gitu. Nah, sebelum kita yang tahunan kemarin itu di situ, si kating-kating kita yang sempet KKN di situ emang bilang katanya kalau misalkan Subang itu masih kental sama ya, mistisnya gitu, mereka tuh masih percaya sama hal yang kayak gitu, jadi kalian hati-hati aja katanya gitu. Cuman kan kalau saya kayak, saya tuh antara percaya gak percaya sebenarnya ya. Dibilang gak percaya ya ada, tapi dibilang gak percaya juga ya enggak juga gitu. Mungkin karena masih rasional gitu ya. Heeh. Nimbang-nimbang gitu. Iya gitu. Ini tuh emang ada, tapi gimana ya, kadang kita pun gimana, karena saking nggak mau berurusan kadang berusaha untuk menolak keberadaannya gitu. Iya, mungkin. jadi lebih kayak mengalihkan perhatiannya ke yang lain. Jadi kayak berpikir positif, kalau misalkan ada yang jatuh, barang yang jatuh, mungkin kucing atau tikus atau apa gitu. Jadi lebih kayak daripada kita pikirnya negatif, nanti kita takut sendiri gitu kan. Ini kan KKN nih. Itu berapa orang? Aku itu posisinya itu 10 orang gitu kan. Perempuan 7 orang. Antara 10 atau 11 gitu lah. Pokoknya ganjil deh kalau nggak salah. Perempuannya 7 orang kalau nggak salah, terus cowoknya itu 3 orang, jadi ganjil-ganjil gitu. Pas kemarin KKN di sana itu. Oh itu tuh, tapi kalian curiga nggak sih pas lihat sesajen itu gitu awalnya gitu, kok ada sesajen gitu? Anak-anak tuh tahu ada sesajen, cuman mereka nggak kayak, ih kok ada sesajen, ih ini gini, kayak gimana, enggak, mereka biasa aja Bodo gitu, amat gitu bodo ya. amat gitu. Cuman aku doang kayak, ih ada sesajen, aku juga awalnya kayak gitu. Cuman tiap bangun pagi ngelihat keluar itu sesajen, kok kayak ada yang ngeganti gitu kan, awalnya dari situ. Dan aku itu pertama masuk kan ada lemari gede nih ya, ada lemari gede kayak lemari hias gitulah. Di situ tuh ada apa sih namanya, Kendi. kayak kendi gitu, kendi emas gitu kan, kayak ada kendi emas di dalam lemari hias gitu. Nah, lemari hiasnya itu kan kaca kan, kayak kaca cermin gitu. Aku tuh iseng ngomong gini sama temen aku tuh, ih kata aku, Nis jangan macem-macem sama kendi itu, takut ada yang punyanya, kata aku gitu. Tapi aku tuh spontan aja ngomong gitu tanpa berpikir kayak yang apa gitu, enggak, spontan aja aku tuh ngomong kayak gitu. Iya. Dan makin kesini kok kayak suasana di rumah tuh kayak mencekam banget gitu kan, apalagi kalau misalkan udah dari maghrib ke sana suasananya. Terus yang namanya masih di kampung ya, kalau udah lewat dari jam 6 itu suasana kampung tuh bener-bener sepi, orang-orang udah bener-bener yang namanya masuk ke rumah, dan mereka kalau keluar tuh cuma kayak sebutannya aja paling ke warung kayak gitu doang, nggak ada yang nongkrong gitu kan. Bener-bener kayak kalau udah maghrib udah aja sepi banget gitu. Dan itu tuh kerasanya tuh mencekam tuh di situ gitu, mencekam tuh dari maghrib ke malam itulah kalau suasana mencekamnya gitu. Iya. Nah itu kan tadi sempat ngelihat dan merasakan gitu ya, hal-hal aneh mungkin. Nah itu gimana tuh? Nah jadi kan tadi tuh rumah ada 2 tingkat nih ya. Jadi tingkat 2 itu yang di atas itu khusus perempuan, jadi laki-laki itu gak boleh ada yang naik ke atas, karena kan perempuan ada yang buka kerudung, ada yang apa gitu. Jadi laki-laki gak boleh ada yang naik ke atas, laki-laki di bawah semua gitu. Nah kan di atas itu ada 2 kamar, di atas itu ada 2 kamar. Nah cuman karena posisinya kita tuh udah ngerasa kayak gak nyaman gitu ya di rumah itu, tuh kayak gak enak aja gitu di rumah itu, hawanya tuh kayak gak enak gitu. Jadi kita itu tidur gak pernah di kamar, jadi si kasur-kasur yang di kamar kita bawa ke ruang tengah, jadi semuanya ngampar gitu loh. Disatuin, kita semua tidur di ruang tengah aja gitu, di ruang TV gitu, semuanya tidur, gak ada yang tidur di kamar gitu. Kalaupun ada yang tidur di kamar paling 1-2, dan itu gak lama, paling cuman kayak istirahat doang. Tapi kalau untuk tidur dari malam ke pagi kita semua di ruang tengah gitu kan, jadi gak ada yang tidur di kamar karena suasananya udah mencekam banget, udah takut banget gitu kan. Kalau misalkan bareng-bareng nggak begitu takut kan. Nah posisinya itu waktu itu tuh aku selalu tidur paling ujung. Jadi gini loh, dari 7 orang ini kamu di mana nih? Aku posisi paling ujung sebelah di sini. kanan.
kiri berarti kalau madep ke sini berarti aku di sebelah kiri soalnya. Di sini berarti? Ya di sini. Di sini. Kan kita madep ke sini nih, madep ke jendela. Aku posisinya di sini berarti di kiri, aku di kiri. Di kiri di sini. Nah di sini tuh ada sofa. Jadi ini aku tidur di sini tuh tangga, di sini ada sofa. Nah terus ya teman-teman, jadinya tuh pas begitu kita naik ke tangga itu di sebelah kanan itu langsung sofa kan, Dan aku tuh kalau misalkan setiap naik tangga itu selalu ngerasa kayak ada orang yang lagi duduk di sofa. Di sofa itu. Gak tahu kalau kata teman-teman aku yang lain ya, tapi kalau misalkan aku pribadi aku ngerasanya kayak ada yang duduk aja gitu di sofa itu. Aku ngerasanya gitu. Setiap kali aku naik tangga gitu kan, makanya begitu aku naik tangga aku gak pernah mau nengok ke kanan, gak pernah mau nengok ke sofa gitu, aku lurus aja gini. Kalau nggak ngeliatnya kemana gitu, karena aku ngerasa kayak ada yang lagi duduk gitu. Terus kan si posisi aku tidur itu sebelah kiri nih, jadi aku tuh kayak posisinya gini loh, si sofa itu menghadap aku kalau tidur. Nah karena aku posisinya paling ujung dan deket ke sofa, setiap kali aku tidur aku tuh kayak ngerasa ada perempuan yang duduk ngawasin kita lagi pada tidur gitu. Jadi ada orang gini ya, ini kalau aku bayangin kayak ada orang yang lagi duduk kayak gini, tapi ngeliatin kita lagi tidur gitu. Nah aku tuh ya, aku tuh ngerasanya tuh ada yang ngawasin gitu, dan kalau malam-malam itu aku ngerasanya kayak ada cewek yang lagi duduk gini aja ngeliatin kita lagi pada tidur. Dan posisinya aku tuh pinggir banget sama sofa gitu, dan aku selalu ngerasa ada cewek yang lagi duduk gitu, lagi gini ngeliatin aja gitu. Nah dan ya teman-teman, aku tuh kalau misalkan dulu sebelum KKN itu aku gak pernah yang namanya kebangun tengah malam, gak pernah, cuman kayak gak sering tiap hari gitu. Cuman semenjak aku KKN dan tidur di rumah itu, aku tuh setiap hari ya, aku gak bohong ya, setiap hari selama 44 hari aku pasti kebangun antara jam 1 sampai jam 3 malam. Pokoknya di antara jam-jam itu aku pasti kebangun. Dan setiap aku bangun itu aku selalu ngedenger suara ayam, cekikan ayam. Kalau cekikan ayam aku gak begitu takut, karena emang belakang rumah kita itu kan ada kayak yang melihara ayam, bebek, kelinci yang kayak gitu. Jadi aku gak pernah kayak ya udahlah ayamnya emang ada ayam di belakang gitu. Cuman yang aku sering ketakutan itu aku selalu ngedenger suara anjing ngegonggong. Tapi nah sedangkan kan kita udah survei nih, kita udah tahu gak ada anjing di situ tuh, maksudnya gak ada warga yang melihara anjing di desa itu tuh. Tapi aku selalu ngedengar suara anjing, dan suara anjing itu jauh banget suaranya, tapi kedengeran gitu, selalu kedengeran. Dan itu tuh setiap hari aku selalu ngedengar suara kayak gitu. Dan aku tuh kalau misalkan aku kebangun jam 1, aku gak bisa tidur lagi. Aku paling bisa tidur lagi nanti kalau misalkan aku udah mendengar suara tahrim subuh, aku baru bisa tidur gitu. Setiap hari aku kebangun kayak gitu. Nah dan aku tuh kalau kebangun tengah malam tuh bukan karena biasa orang kebangun gitu. Biasanya orang kebangun kayak ya udah kebangun aja gitu, kalau nggak mimpi. Aku tuh kebangun kayak ada orang yang ngeliatin gitu. Lagi tidur. Iya kayak lagi tidur terus ada yang ngeliatin gitu. Tapi kalau bedanya itu ya, aku ya kalau misalkan kebangun tengah malam, kalau biasa gitu, lagi biasa ya kebangun aja gitu. Terus biasanya kalau bangun tuh yang nggak ada ngerasa takut atau gimana gitu. Ini tuh aku tiap kebangun itu selalu ngerasa takut gitu, ngerasa ketakutan aja gitu sendiri. Tapi aku kalau ngeliat teman-teman aku pada biasa aja gitu, mereka tuh pada tidurnya kayak pulas aja gitu, gak ada yang kebangun atau gimana. Tapi tiap aku ngebangun tuh aku ngerasa kayak ada yang ngebangunin gitu, kayak ada yang ngebangunin bangun gitu. Terus pas kebangun tuh ngerasa ketakutan sendiri gitu kan. Makanya aku tuh sering banget kalau misalkan lagi ketakutan kayak gitu, tiap kebangun aku pasti kayak ngechatin teman-teman aku aja gitu. Kadang mah aku juga suka ngebangunin teman-teman aku yang lagi tidur gitu. Tapi kan kalau tiap hari banget kesian kan, mereka juga kita aktivitas. Jadi gini loh, kita tuh di rumah itu aja tuh kita nggak full di rumah itu tiap hari gitu, maksudnya setiap jam kita full di rumah itu, karena kan kita banyak program kerjanya tuh banyak. Jadi kita itu kebanyakan dari pagi itu kita nggak ada di luar rumah gitu. Jadi kita aktivitas, ada yang ke desa, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Kita tuh pulang lagi ke rumah itu tuh nanti maghrib gitu. Jadi rumah juga sebenarnya sering banget kosongnya gitu. Iya. Nah makanya dari situ kata aku, mungkin ya karena sering ditinggal juga ya gitu kan, rumah meskipun udah diisi tapi sering ditinggal juga gitu. Makanya setiap malam itu aku kayak ngerasa ada yang ngebangunin aja gitu, kayak bangun gitu. Dan setiap tidur aku ngerasa kayak gak tenang aja gitu, kayak ada orang yang ngeliatin gitu.
dari situ tuh. Tapi emang ngeri juga gitu, kayak lagi tidur terus kayak bener-bener ngerasa ada yang liatin. Itu sih yang creepy-nya tuh yang itu yang bikin aku kayak ketakutan dan gak bisa tidur tuh gitu. Jadi aku tuh ya kalau misalkan mau tidur, aku tuh mending aku tidur dimalamin aja sekaligus daripada aku harus kebangun gitu. Kalau misalkan kita tidur nih ya jam 8 atau jam 9 udah tidur, nanti jam 1 jam 2 tuh kebangun, aku gak mau, mending aku tidur jam 12 sekalian tapi aku langsung tidur plus gitu. Iya, nggak bangun lagi. Tapi aku pernah coba kayak gitu, udah aku tidur jam 12 tapi enggak, tetap aja nggak tidur. Maksudnya tidur jam 12 nih, tapi tetap kebangun antara jam 1 sampai jam 3 gitu. Ya kalau misalnya kebangunnya jam 2 ya jam 3 aku kebangunnya gitu. Pasti aja gitu, aku udah kayak udahlah aku mending gak tidur aja sekalian, tapi nggak bisa, tetap aja kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu kan. Terus kan yang aku bilang ada balkon itu loh, jadi ada ruang tamu, jadi atas tuh ada ruang tamu gitu kan, ada sofa lagi, ada dekat balkon tuh. Nah di situ tuh pinggir ruang tamu itu tuh ada kamar ceritanya. Jadi kan karena kita itu sistemnya bayar listrik tuh pakai token, jadi kita tuh kalau misalkan malam matiin lampu yang emang nggak kepake karena buat menghemat listrik juga kan. Kita itu untuk menghemat uang kas dan juga menghemat listrik gitu kan. Jadi kita tuh ruangan-ruangan yang gak terpakai kita mati-matiin gitu kan. Kamar yang gak dipakai matiin, ruangan yang gak dipakai matiin lampunya gitu kan tiap mau tidur. Nah dan aku tuh kalau misalkan aku ya ngerasanya kalau misalkan nggak ngerasa ada yang ngawasin itu di tempat duduk itu, aku ngerasanya ada yang ngawasin di ruang tamu yang pinggirnya kamar itu yang ada sofanya. Jadi ada satu kamar yang ada sofanya, sofa panjang gitu. Aku ngerasanya kalau gak ngawasin kalau di bangku dia duduk, kalau di sana dia berdiri. Semuanya merinding. Jadi kalau misalkan di sana dia berdiri gini dari ruang yang gelap itu, aku ngerasanya gitu kan. Kayak dia tuh liatin gitu. Iya, kayak dia tuh kayak ngeliatin kita yang lagi pada tidur aja gitu. Makanya kataku, tapi ini tuh sosoknya cewek gitu. Aku ngelihatnya, aku ngerasanya kayak cewek. Jadi dua-duanya cewek gitu. Iya. Ya jadi yang itunya cewek gitu, aku ngerasanya gitu ya. Dia kalau misalnya nggak ngawasinnya di tempat duduk ya ngawasinnya di sebelah sana gitu. Nah pernah suatu hari gitu kan, aku tuh kalau nyimpen laptop kan di ini ya di lemari yang hias itu yang aku bilang yang ada kendinya, yang ada kendi emas itu. Nah aku tuh nyimpen laptop itu di situ. Nah waktu itu pagi-pagi kan sekitar jam 7, kayaknya jam 7 juga belum deh, jam 7 kurang kayaknya, tapi udah terang gitu kan, udah ada matahari gitu. Nah waktu itu tuh aku ngambil laptop ceritanya, kan posisi kasur masih ngampar nih, belum ada yang beresin. Aku ngambil laptop ceritanya, kan si lemarinya itu belakangnya kaca cermin ya yang kita bisa ngaca. Pas aku ngambil laptop gini, aku ngelihat ada perempuan yang lagi duduk di bukan bangku, di kasur. Posisinya sama kayak gini, cewek juga nih kayak gini lagi, tapi lagi ngeliatin aku kan posisinya ngebelakangin kasur. Tapi si cewek itu tuh lagi ngeliatin aku sambil duduk gini. Tapi lagi nggak ada siapa-siapa. Lagi nggak ada siapa-siapa, makanya aku tuh pas begitu ngeliat di cermin ya, pas begitu ngeliat di cermin ada yang lagi duduk ngeliatin aku gitu. Aku tuh nggak langsung balik ke belakang gini gitu ngeliatin siapa, nggak, aku langsung diam aja. Aku masih ngeliatin di cermin, tapi aku nggak langsung ngeliat ke belakang gitu. Aku diam dulu aja. Terus aku pelan-pelan tutup si pintu kacanya. Aku langsung ini kan madep ke belakang lihat nggak ada siapa-siapa. Terus aku langsung teriak-teriak kan, Nis, aku bilang gitu, Vel, aku bilang gitu kan. Ternyata anak-anak tuh, aku dari situ anak-anak tuh lagi pada sibuk masak buat sarapan di bawah, yang cewek-cewek itu. Berarti di atas gak ada siapa-siapa kan. Aku langsung dari situ gak ngomong apa-apa. Aku langsung bawa laptop, aku langsung lari ke bawah kan. Tapi aku gak ngomong sama teman-teman nih, aku tadi ngalamin apa, aku gak ngomong. Aku cuman kayak udahlah, aku soalnya takutnya aku ngomong ke teman-teman, anak-anak panik gitu kan, takut gitu kan. Udah aja ceritanya. Pertama aku tuh yang ngerasa diliatinnya itu, kalau misalkan yang tadi kayak ada yang ngawasin, aku gak ngelihat sosoknya, tapi aku ngerasa ada yang lagi duduk aja, ngerasa ada yang lagi ngeliatin aja. Tapi kalau yang tadi duduk di kasur yang aku habis ngambil laptop tuh, aku bener-bener ngeliat ada cewek duduk rambut panjang kayak gini lagi ngeliatin aku. Bajunya putih gitu, bajunya. Terus si mukanya kelihatan? Si mukanya mah nggak kelihatan, kayak karena kan rambutnya panjang nih, rambutnya panjang, mukanya kelihatan, tapi dia duduk lagi kayak gini lagi ngeliatin aku.
ngambil laptop gitu. Berarti aku kan posisinya ngebelakangin dia kan, dia lagi ngeliatin aku. Nah udah, aku gak bilang sama anak-anak gitu mah ya, gak bilang sama anak-anak, aku cuma kayak udahlah buat aku doang. Soalnya ada satu temen aku itu yang penakut banget dia tuh histeris banget kalau tahu yang kayak gitu. Udahlah kata aku gak usah bilang-bilang. Nah terus kejadian ini tuh ada lagi kejadiannya, ini pas lagi Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Jadi waktu itu kan Lebaran Idul Adha banyak teman-teman aku yang kurban. Jadi teman-teman aku yang kurban itu mereka pada pulang ke rumahnya. Dari 10 orang ini sisalah 4 orang yang ada di rumah. Aku, si Ara, si Lia. Jadi ada juga nih teman aku namanya Lia. Dia juga. Aku kalau di kampus di luar itu aku dipanggilnya April. Nah teman aku yang namanya Lia sama si dia. Nah dia ini dia kurban, tapi kurbannya di sini di kampung ini. Jadi dia itu pas hari Idul Adha itu dia sibuk ngurusin kurban aja dia tuh ya. Di rumah tuh cuma nyisa 4 orang kan. Jadi 6 orang itu pada pulang nih ke rumahnya. Ada yang pulang ke rumahnya, ada yang pulang ke rumah neneknya. Pokoknya pada gak ada di rumah lah. 2 malam kali ya, 2 malam atau 1 malam gitu mereka gak ada. Nah yang nyisa aku, Ara, Lia sama dia. Dia kan tadi sibuk ngurusin kurban nih gitu. Yang nyisa tinggal bertiga, aku, Ara sama si Lia ini. Nah pas hari H Idul Adhanya itu aku sama si Ara ini disuruh sama Pak RW diminta tolong buat ngebagiin daging kurban ke warga-warga. Aku dimintain tolong sama Pak RW tuh. Ya udahlah aku bilang, Lia kata aku bilang, aku sama Ara pergi dulu ya, aku bilang gitu. Disuruh Pak RW ini udah ada list namanya mau ngebagiin daging kurban, kata aku gitu ke Lia. Ya udah aku masak daging aja April, dikerecek katanya gitu kan, kerecek daging sapi katanya gitu. Jadi si Lia ini stay sendiri. Si Lia stay di rumah sendiri karena kan aku sama Ara pergi. Lia ini stay di rumah sendiri, katanya udah April aku masak aja, kata jadi kalian pulang udah makan katanya gitu. Ya udah ya kata aku. Sok masak gitu, kata aku pergi dulu. Ya udah katanya. Pergilah aku sama Ara nih ngebagi-bagiin daging gitu kan. Pas pulang si Lia tuh udah diem di depan rumah nungguin kita gitu kan. Terus pas pulang gini si Lia tuh nungguinnya sambil kayak ketakutan, banyak yang pertanyaan yang pengen ditanyain gitu kan. Nah ya beres masak teh gitu kan, aku nanya gitu kan, acan katanya gitu, langsung di paruman kurang cenah kunaon emang kata aku teh gitu kan. Katanya gini tadi tuh katanya pas lagi masak katanya gitu kan, pas lagi masak ada yang manggil ngetok pintu, katanya manggil Lia katanya gitu, karena kan pintu depan dikunci gitu kan, karena Lianya lagi di dapur takut ada orang masuk jadi dikunci katanya gitu. Ada yang ngetok tapi suaranya suara si Ara katanya gitu, suaranya suara si Ara manggil Lia sambil ketok pintu. Pas si Lia buka pintu gak ada siapa-siapa gitu. Itu tuh 15 menit sebelum aku datang ke rumah gitu kan. Makanya tadi kamu pulang dulu bukan Pril sama Ara katanya kesini ngetok pintu. Enggak ya Ara, aku bilang gitu kan ke temen aku. Enggak ya Ara, orang kita baru datang kata aku teh, kita mah nggak pulang dulu kesini, orang kita muter kata aku teh gitu kan di motor. Ih demi Allah ya Pril katanya, aku aja langsung merinding, aku langsung matiin kompor, aku gak diem di dapur, aku langsung nungguin aja kalian di sini katanya di depan katanya gitu. Itu mah demi apapun ya katanya, demi Allah aku mah gak bohong, suaranya suara Ara manggil nama aku Lia katanya sambil ngetok pintu. Tapi pas dibuka gak ada siapa-siapa. Dan itu ya guys, itu kejadiannya itu enggak sore, itu sekitar jam 1 siangan. Siang. Iya jam 1 jam 2an lah siang itu kejadiannya. Jadi ada yang ketok-ketok, suaranya suara si Ara, padahal si Aranya lagi pergi sama aku ngebagiin daging. Nah, udah aja dari situ. Terus pas udah gitu, nih ini mah cerita versi yang anak laki-lakinya ya. Iya. Nah, udah nih versi yang anak ceweknya mah aku yang ngerasain gitu kan. Ini cerita yang versi anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu setiap kalau lagi mandi gitu ya, mereka tuh ngerasa ada yang ngintip gitu, kayak ada yang ngeliatin, merinding. Jadi kayak ada yang ngeliatin gitu kan, ada yang ngintipin. Jadi kan si kamar mandinya ini apa sih pinggir kamar mandi itu langsung ke kebun yang punya tetangga itu loh, yang ada pohon gede itu loh. Terus ada kayak ventilasi gitu di atasnya. Terus kayak ada apa ya, kayak si pintunya itu kan dia bolong ya, si pintu kamar mandinya tuh bolong, dia tuh suka ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu, noong gitu. Dari sela-sela itu tuh kayak ada yang ngeliatin katanya gitu. Yang ada yang bolong. Iya yang bolong, kalau nggak dari yang bolong si pintu, ya dari ventilasi gitu, kayak ada yang ngeliatin aja gitu mereka lagi mandi. Merinding. Nah, dia udah di merinding.
Nah aku tuh awalnya nggak ngomong kan, aku ngerasain apa-apa, cuma akhirnya aku ngomong kan ke ketua. Nah aku ngomong ke ketua, gini aku ngerasain gini katanya. Oh iya, aku juga ngerasain, kalau aku mau ngerasainnya kayak ada yang suka kalau mandi suka kayak ada yang niupin ini leher katanya gitu. Kalau mandi tuh suka ada yang ngerasa niupin leher katanya gitu. Terus aku nanya lagi ke temen aku yang cowok si Sandi itu, kata aku Tesan, aku waktu itu aku ngomong kejadian yang aku pas ambil laptop ngeliat itu. Terus dia bilang, Pril, aku juga ya kalau mandi teh suka ngerasa ada kayak yang ngeliatin katanya gitu, kayak ada yang noong aja katanya gitu tiap mandi teh katanya. Makanya aku kalau mandi teh kalau malam mending keneh teu mandi kata dia teh gitu. Ai sore mah teu naon lah, amun leuwih ti magrib urang kajen keneh teu mandi soalna mun mandi teh